Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ditya dari kelompok MKE 1A Grup 5, yang mana dari tugas yang diberikan kepada kelompok kami itu untuk merujuk dari artikel yang berisi efisiensi thermal dari PLTU. Dan dari kelompok kami juga sudah menelaah ataupun membaca daripada artikel yang telah kami rujuk, yaitu jurnal Sebatik, yang mana dari artikelnya ini berisi ataupun berjudul Analisis Efisiensi Thermal PLTU Tanjung Enim 3 kali 10 megawatt berdasarkan jurnal Sebatik. Mungkin bisa dilanjut, Kang, untuk slide-nya. Baik, berangkat dari latar belakang pada artikel yang kami rujuk, yang mana PLTU merupakan sistem konversi energi terbesar di Indonesia, yang mengubah energi thermal dari batu bara menjadi energi listrik melalui proses termodinamika, yaitu siklus Rankine. Kemudian, berangkat dari latar belakang kedua, yaitu efisiensi thermal menentukan kemampuan sebuah unit PLTU dalam konversi energi panas menjadi energi listrik secara efektif. Dan efisiensi rendah juga menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkat dan emisi gas buang bertambah. Dan yang latar belakang terakhir yaitu analisis efisiensi thermal penting untuk meningkatkan kinerja operasi, menghemat energi, dan juga mengurangi dampak lingkungan. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, dari artikel yang kami rujuk, dari penulis artikel ini menggunakan metode analisis kuantitatif, yang mana untuk lokasi penelitiannya yaitu pada PLTU Tanjung Enim 3 kali 10 megawatt. Dan data operasional yang diperoleh yaitu ataupun yang didapat dari variabel antara lain tekanan, suhu, laju uap, dan juga konsumsi pada batu bara. Dan data kualitas batu bara dari hasil uji laboratorium. Kemudian perhitungan efisiensi menggunakan metode direct dan indirect. Metode direct dan indirect ini yaitu metode langsung dan juga tidak langsung. Kemudian yang terakhir, analisis hasil dilakukan dengan membandingkan efisiensi antar periode dan juga pengaruh kualitas batu bara. Bisa dilanjut, Kang. Deskripsi umum dari lokasi tempat penelitian ini yaitu kapasitas yang terpasang ataupun daya yang dihasilkan yaitu 3 kali 10 megawatt ataupun 30 megawatt untuk total keseluruhan. Kemudian untuk jenis boilernya itu circulating fluidized bed. Eh, Bahan bakar yang digunakan ataupun batu bara yang digunakan yaitu batu bara lokal Sumatera Selatan dengan nilai kalor yaitu berkisar 4.500 sampai 6.000 kilokalor per kilogram. Kemudian sistem utama terdiri dari 4 komponen, yang mana dari 4 komponen ini terdiri dari pompa, boiler, turbin uap, dan yang terakhir kondensor. Untuk efisiensi dari desainnya ini berkisar 35%, akan tetapi itu kondisi idealnya dari desain tersebut. Eh, Jikalau berangkat dari kondisi aktual, bisa lebih rendah karena berbagai faktor operasional, di antaranya variasi beban pembangkitan dan kualitas batu bara, terjadinya fouling dan slagging pada pipa pemanas, dan yang terakhir pembakaran tidak sempurna akibat rasio udara yang tidak stabil. Sebelum berangkat untuk menganalisis daripada eh, efisiensi thermal PLTU Tanjung Enim ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang siklus Rankine, yang mana mungkin dari teman-teman sendiri sudah tidak asing dengan siklus Rankine ini sendiri. Jadi pada siklus Rankine ini ada 4 komponen utama, yang mana 4 komponen utama ini terdiri dari uh, yang pertama pompa, kemudian yang kedua boiler ataupun kettle uap, yang ketiga turbin, dan yang keempat kondensor. Adapun dari proses kerja ataupun proses uh, dari siklus Rankine ini, yang pertama ada proses satu kedua, yang mana dari proses satu kedua ini air ataupun fasa cair ditekan oleh pompa, yang mana dari hasil pemompaan ini eh, tekanan pada fluida tersebut naik, akan tetapi untuk fasanya tetap cair. Kemudian lanjut ke proses 2-3. Pada proses 2-3 ini terjadi pada boiler, yang mana dari proses ini yaitu air bertekanan tinggi dipanaskan atau dinaikkan temperaturnya, yang mana dari fluidanya ini ataupun uapnya ini berubah menjadi uap superheated, dan masuk ke proses 3-4, yang mana dari uap yang sudah dipanaskan pada boiler masuk kepada turbin,
dan juga dari uapnya ini diekspansi. Nah, dari uap ini akan memutar dari sudut turbin, yang mana dari turbinnya ini nanti akan menghasilkan dari energi mekanis untuk memutar generator, yang mana nantinya dari kerja turbin ini akan kerja turbin dan generator ini akan menghasilkan energi listrik. Kemudian masuk ke proses terakhir, yaitu proses pada kondenser, yang mana dari proses kondenser ini terjadi sebuah proses kondensasi, yang mana uap didinginkan kembali untuk temperaturnya, akan tetapi untuk fasanya tetap pada fase cair, tapi dalam fasenya tetap air jenuh. Kemudian masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang diagram TS. Nah, mungkin untuk diagram TS ini sendiri yaitu diagram temperatur dan juga entropi. Nah, dari proses diagram TS ini, yang pertama pada proses 1-2 yaitu pemompaan, yang mana dari fluidanya atau uapnya ini diberi tekanan ataupun dinaikkan tekanannya. Kemudian em, dari fluidanya ini mengalir masuk ke proses 2-3, yang mana dari proses 2-3 ini ada proses penambahan panas ataupun kenaikan temperatur di boiler ataupun kettle uap. Kemudian masuk kepada proses 3-4, yang mana pada proses 3-4 ini proses terjadinya ekspansi di turbin, yang mana dari uap ini yang telah dipanaskan dan dinaikkan tekanannya akan memutar sudu-sudu turbin. Kemudian masuk ke proses 4-1. Dari proses 4-1 ini kita masuk kepada kondensor, yang mana dari kondensor ini sendiri nantinya akan menjadi uap cair ataupun uap jenuh. Masuk ke slide berikutnya, Kang. Adapun kita masuk kepada data batu bara yang digunakan dalam uh, bahan bakar PLTU Tanjung Enim ini, yang mana untuk periode penelitiannya itu sebanyak 3 kali dengan masing-masing sampelnya, yaitu satu pengecualian untuk penelitian terakhir, yaitu sebanyak 2. Dan juga di sini dapat dilihat untuk masing-masing kadar seperti moisture, as, ataupun batu abu, kemudian volatile matter, fixed carbon, dan juga GCV. Nah, dari ketiga variabel ini, ketiga variabel penelitian ini yang nantinya akan mendukung untuk perhitungan pada proses selanjutnya. Bisa dilanjut, Kang? Kita masuk kepada efisiensi thermal pada boiler terlebih dahulu, yang mana dari efisiensi thermal pada boiler ini ada 2 metode, yaitu metode direct ataupun indirect. Metode direct itu sendiri metode langsung, dan indirect itu tidak langsung. Nah, untuk persamaan yang digunakan pun berbeda, yang mana untuk efisiensi boiler pada metode direct ini yaitu laju uap pada steam ataupun uh, boiler dikali entalpi steam dikurang Hafid. Nah, dibagi laju uap pada batu bara dikali GCV dikali 100%. Nah, kemudian pada metode indirect di sini yaitu 100 dikurangi L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 dan juga ditambah L5, yang mana dari masing-masing variabel persamaan ini yaitu L1 adalah kehilangan gas buang, dan juga selanjutnya L2 kelembaban bahan bakar dan udara, L3 karbon yang tak terbakar, L4 itu radiasi dan konveksi yang berlaku pada batu bara boiler tersebut, dan yang L5 itu blowdown pada boiler. Bisa dilanjut, Kang. Kita masuk kepada efisiensi thermal thermal boiler pada periode ketiga penelitian ini. Periode penelitian yang mana dari penelitian pertama yaitu untuk CGV-nya, GCV-nya yaitu sebesar 4,531%, kilokalor per kilogram, efisiensi direct sebesar 90,8, dan efisiensi indirectnya 62,3%. Kemudian pada penelitian kedua bisa dilihat pada variabel yaitu 5,9086%, kilokalor per kilogram. Kemudian directnya 81,7 dan indirectnya 71%.
Dan pada penelitian terakhir yaitu CGV-nya ataupun GCV-nya yaitu sebesar 5,707 kilokalor per kilogram, efisiensi directnya sebesar 84,1% dan indirectnya sebesar 69,7%. Bisa dilanjutkan? Kemudian kita masuk kepada efisiensi thermal pada turbin, yang mana setelah dari boiler tadi kita masuk kepada efisiensi turbin. Untuk persamaan dasar yang dipakai yaitu efisiensi turbin sama dengan entalpi 1 dikurang entalpi 2 dibagi entalpi 1 dikurang entalpi keluar isentropik ataupun idealnya dikali 100%. Dan untuk parameternya di sini ada dua parameter yaitu pada parameter desain ataupun idealnya atau dan juga parameter aktual. Bisa dilihat pada tabel perolehan data operasionalnya yaitu tekanan uap masuk, suhu uap masuk, tekanan keluar dan juga efisiensi isentropik. Boleh dilanjutkan? Untuk efisiensi thermal PLTU, yang mana dari efisiensi thermal PLTU ini mencakup keseluruhan dari sistem PLTU pembangkit ini sendiri. Untuk persamaan dasar yang dipakai yaitu efisiensi siklus yaitu sama dengan satu dikurang key out dibagi key in sama dengan W net dibagi key in dikali 100%. Yang mana dari Q in ini yaitu entalpi 3 dan entalpi 2 kalor masuk pada boiler. Kemudian untuk Q out-nya ini entalpi 4 dan juga entalpi 1 yaitu kalor keluar di kondensor. Dan juga untuk W net itu kerja turbin dikurang kerja pompa. Dan untuk efisiensi thermal PLTU-nya aktualnya itu sekitar 28,34%. Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Eh, dari hasil data perolehan perhitungan melalui persamaan sebelumnya, dapat diperoleh untuk efisiensi thermal sebesar 28,34%, yang mana menunjuk dari hasil perolehan angka ini menunjukkan bahwa hanya sekitar sepertiga energi panas dari batu bara yang berhasil dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian sisa energi sebesar 71,66% hilang sebagai panas buangan di kondensor, serta rugi panas pada boiler dan turbin. Kemudian nilai efisiensi ini masih tergolong normal untuk PLTU kapasitas kecil dengan sistem tanpa reheater kisaran 25-30%. Dan perbedaan tekanan dan suhu uap aktual terhadap pisan yaitu sekitar 4,9 megapascal dan 470 derajat Celcius. Dan ini masih eh, kurang dari 5,3 megapascal dan 500 derajat Celcius. Yang mana dari hal ini menyebabkan energi ekspansi berkurang sehingga efisiensi menurun. Kemudian adanya moisture carryover ataupun kerugian panas di kondensor dan irreversibility pada pembakaran juga turut menurunkan performa thermal pada sistem. Untuk secara keseluruhannya, efisiensi mencerminkan kondisi operasi nyata PLTU Tanjung Enim, bukan kondisi idealnya. Bisa dilanjutkan? Dari sini untuk emisi gas buang, yaitu untuk CO2, kemudian CO, dan juga SO2. Untuk SO2-nya ini yaitu sulfur dioksida dengan rentang gas buangannya itu sekitar 0,01 sampai 0,02%. Eh, dari hasil perolehan eh, rentang gas buang ini dapat disimpulkan bahwasanya emisi CO dan SO2 menunjukkan proses pembakaran pada boiler CFD ini berjalan efisien dan stabil. Dan juga secara keseluruhan dari sistem ini, sistem pembakaran PLTU Tanjung Enim 3 kali 10 megawatt tergolong efisien, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar emisi nasional yang berlaku. Bisa dilanjutkan. Kemudian kita masuk kepada analisis eksergi, yang mana dari efisiensi eksergi boilernya ini sebesar 39,7%, efisiensi eksergi pada turbin 87,2%, dan efisiensi eksergi kondensor sebesar 54,6%, dan laju perpindahan panas pada kondensor yaitu sekitar 194,8 kilowatt. Bisa dilanjutkan? Baik, kita masuk kepada kesimpulan untuk dari keseluruhan pemaparan sebelumnya, yang mana
Dari PLTU Tanjung ini sendiri memiliki sistem pembakaran boiler circulating fluids bed yang efisien dan stabil, yang mana dari nilai kalor batu bara ini berkisar 4.531 sampai 5.986 kilokalor per kilogram, yang mana hal ini berpengaruh langsung terhadap efisiensi boiler dan kinerja pembangkit. Kemudian, efisiensi boiler yaitu sekitar 81,91% pada metode langsung dan 62 sampai 71% pada kondisi indirect. Kemudian emisi gas buang yaitu tergolong rendah dan eh, karbonnya tidak terbakar hanya 0,36%, efisiensi eksergi sebesar 39,7% pada boiler, 87,2% pada turbin, 54,6% pada kondensor, dan kehilangan energi terbesar terjadi di boiler. Dari sini, untuk kinerja keseluruhan sistem ini menunjukkan efisiensi siklus thermal 28,34% dan operasi optimal tercapai bila parameter dijaga sesuai manual book yang berlaku dan pembangkit beroperasi pada beban di atas 9 megawatt. Bisa dilanjutkan? Baik, jadi mungkin untuk para teman-teman yang ingin melihat ataupun membaca daripada artikel referensi yang kami rujuk, bisa dilihat pada jurnal Sebatik, dan untuk judulnya itu analisis pengaruh parameter operasi terhadap kinerja sistem energi termal pada PLTU Tanjung Enim 3 kali 10 megawatt. Mungkin kurang lebihnya dari pemaparan presentasi saya, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.